Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini teman-teman dapat bertemu kembali bersama dengan Ustazah Amel di materi fikih. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar Allah bantu kita berikan kefahaman dalam menyimak materi yang disampaikan. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa, kemudian Ustazah Amel izin melanjutkan informasi yang akan Ustazah Amel sampaikan, yakni adalah aturan pembelajaran kita selama di materi fikih. Yang pertama, yaitu pastikan teman-teman duduk tegap. Yang kedua, pastikan fokus. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Itu dia aturan pembelajaran yang harus teman-teman patuhi selama teman-teman berada di materi fikih. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi inti kita saja. Setelah pekan kemarin Ustazah Amel membahas mengenai sholat berjamaah, kemudian adab sholat berjamaah. Alhamdulillah hari ini Ustazah Amel akan menjelaskan sesuatu yang masih berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu adalah hikmah sholat berjamaah. Nah, ada beberapa poin yang perlu teman-teman pahami mengenai hikmah daripada sholat berjamaah ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu adalah mendidik umat Islam untuk disiplin dalam memanfaatkan waktu. Ketika kita sholat berjamaah, otomatis kita akan datang lebih awal waktunya ketika azan, maka kita harus langsung bersegerakan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, itu adalah salah satu hikmah yang bisa kita ambil ketika kita selalu sholat berjamaah, maka kita dapat memanfaatkan waktu kita dapat berdisiplin dalam waktu kita, dapat selalu tepat waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Di sini juga ada keterangannya di layarnya, karena adanya sholat 5 waktu yang diadakan di siang dan juga malam hari, ada pula sholat pekanan seperti sholat Jumat, ada juga sholat yang setiap tahunnya berulang, yaitu seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ada yang berkumpul untuk seluruh negeri di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu, yaitu Padang Arafah di hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah, untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, ini juga salah satu tujuannya untuk mendisiplinkan waktu kita. Jadi kita mengetahui waktu-waktunya. Oh iya, ketika hari Jumat berarti adalah waktunya teman-teman Ikhwan untuk sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Kemudian ada lagi waktunya setiap sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, maka kita ditentukan waktunya setiap pagi kita bergegas untuk setiap pagi, maksudnya setiap ketika pagi hari di sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kita bergegas untuk berangkat tepat waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, dan itu juga berlaku untuk sholat 5 waktu. Ketika sholat 5 waktu, ketika sudah pukul 12, sudah azan berkumandang, berarti teman-teman sudah bisa memanfaatkan waktunya untuk berdisiplin dalam sholat tepat waktu dan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menumbuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Maksudnya adalah berkumpul dalam sholat berjamaah untuk meraih pahala, takut akan siksanya, dan selalu mengharapkan karunia di sisinya. Jadi ketika kita sholat berjamaah, tujuannya juga ada hikmahnya, yaitu untuk menumbuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Ketika kita sholat berjamaah, maka kita berkumpul dengan umat Islam yang lainnya. Di situ tujuannya adalah apa? Untuk sama-sama meraih pahala. Kemudian yang ketiga hikmahnya yaitu adalah, terus sambil geser dulu ya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta sesama. Nah, orang yang terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid akan tahu keadaan jamaah yang rutin hadir. Kita jadinya tahu orang yang sering hadir siapa saja, sehingga
ketika tidak ada yang hadir atau ada salah satunya dari yang sering rajin ke masjid terus tidak hadir, maka kita bertanya-tanya orang tersebut kemana ya perginya. Nah itu juga adalah salah satu hikmah daripada sholat berjamaah, menumbuhkan rasa cinta karena kita sudah saling menyayangi sesama umat Islam, sehingga ketika orang tersebut tidak datang sholat berjamaah kita bertanya-tanya apa bagaimana kabarnya ya, khawatir dia tidak sholat berjamaah karena sakit dan lain sebagainya. Nah kita ketika tahu hal tersebut kita bisa menengok saudara kita. Itu juga salah satu hikmah dari sholat berjamaah, yaitu menumbuhkan rasa cinta atau rasa sayang atas sesama umat Islam. Atau misalnya ketika ada nih salah satu jemaahnya yang biasanya rajin sholat ke masjid tapi ternyata tidak sholat ke masjid, tumben hari ini tidak sholat seharian, subuh tidak datang, zuhur tidak datang, asar juga tidak datang, ditungguin sampai maghrib masih belum datang juga, sampai isya belum datang. Akhirnya kita mencari tahu lah, karena biasanya rajin ke masjid, lalu kita mencari tahu ternyata orang tersebut sedang dalam kesusahan. Nah kita bisa membantu orang tersebut, atau misalnya ternyata orang tersebut sudah meninggal, nah kita bisa bantu sholatkan, bisa bantu memberikan doa kepada orang yang rajin sholat tersebut, yang sering ke masjid, yang ternyata qadarullah sudah tidak ada usianya, seperti itu. Nah kemudian yang keempat, adalah saling mengenal satu dan lainnya. Jika seseorang sholat berjamaah, maka akan saling mengenal satu dan lainnya. Yang kaya akan mengenal yang miskin, tetangga jauh akan kenal dengan tetangga dekat, yang tua akan mengenal yang muda. Nah itu memang ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka yang sholat itu tidak hanya kita sendirian, tapi ada beberapa orang juga. Nah itu adalah salah satu sarana atau hikmat dari sholat berjamaah. Kita jadi bisa mengenal, oh ternyata orang ini rumahnya di dekat rumahku, atau misalnya ada juga orang ini ternyata rajin sholat ke masjid, ternyata rumahnya di dekat rumah temanku dan lain sebagainya. Kita jadi mengetahuinya dan jadi mengenalnya. Jadi menambah teman baru, kemudian menambah kerabat baru dan lain sebagainya. Itu hikmah dari sholat berjamaah. Kemudian mendakwahkan syiar Islam. Poin yang kelima yaitu adalah mendakwahkan syiar Islam. Seandainya setiap orang memilih sholat di rumah, maka tidak ada yang tahu ada tuntutan sholat berjamaah. Nah syiar Islam ini semakin tidak diketahui ketika kita sholatnya di rumah terus, tidak pernah sholat berjamaah. Jadi jika semua orang laki-laki masuk masjid lantas keluarnya berbarengan seperti saat waktu Jumat, maka semakin menunjukkan besarnya Islam. Orang kafir dan orang munafik akan semakin kecil nyalinya, sehingga orang muslim pun untuk meniru dan mengikuti jalan mereka semakin kecil. Jadi ketika kita sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan informasi baru mengenai agama kita sendiri, agama Islam. Ada orang yang memang sudah paham mengenai beberapa adab, kemudian beberapa ilmu-ilmu Islam, sehingga kita mendapatkan informasi baru, menambah pengetahuan baru. Itulah hikmah dari sholat berjamaah. Orang yang paham ilmunya bisa mendakwahkan syiar Islam, dan kita yang belum tahu, kita menjadi tahu, kita mendapatkan pengetahuan baru dari orang tersebut yang sholat berjamaah bersama kita, sehingga keimanan kita jadinya semakin tebal insya Allah. Lalu selanjutnya yang keenam, poin yang keenam yaitu adalah mengajarkan orang yang tidak mengerti sholat. Kebanyakan orang yang mengetahui cara sholat yang baik dan benar itu adalah dari sholat berjamaah. Ketika ada orang yang masih awam ketika melaksanakan sholat, lalu ketika sholat berjamaah bertemu dengan beberapa orang yang mungkin memerhatikan dia, lalu diberitahulah oleh orang yang sudah paham mengenai ilmunya, diberitahu begini loh cara sholat yang baik, begini loh cara sholat yang benar, sehingga mendapat pengetahuan baru dan juga bisa mengerti bagaimana kita mengamalkan sholat kita, atau bagaimana cara sholat yang betul. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menyatukan umat Islam, tidak menjadikan mereka terpecah belah. Ada yang punya pemahaman berbeda-beda, ada yang pakai kunut subuh, ada juga yang tidak, bisa menyatu dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu bisa menyatukan umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Walaupun berbeda-beda, setiap orang pasti menganut
mazhab yang berbeda, ada yang mazhabnya Syafi'i, kemudian ada yang mazhab Hanafi dan lain sebagainya, dan pasti punya ketentuan yang berbeda juga. Ada yang sholatnya pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, kemudian ada yang satu sholatnya misalnya gerakannya ada yang sedikit berbeda dengan kita. Nah, kita tidak boleh memihak orang yang berbeda dengan kita. Justru ketika sholat berjamaah itu harusnya bisa menyatukan umat Islam dan tidak menjadikannya berpecah belah, karena seperti yang kita tahu mazhab itu ada berbagai macam, sehingga tidak mungkin semua orang harus mengikuti mazhab kita, dan kita juga belum tentu mengikuti mazhabnya mereka, seperti itu. Yang ke-8 ya, belajar untuk mengikuti seorang pemimpin. Ketika kita sholat berjamaah, maka ada yang disebut dengan imam ya. Nah, di sini keterangannya yaitu adalah taat pada imam. Di sini bentuknya adalah tidak mendahului dan sangat terlambat dari imam. Sudah ada hadisnya, yaitu salah seorang di antara kalian dikhawatirkan dijadikan kepalanya menjadi kepala keledai atau rupanya menjadi rupa keledai ketika ia mengangkat kepalanya sebelum imam. Di situ sudah dijelaskan, ketika kita sebagai seorang makmum, maka kita harus belajar mengikuti seorang pemimpin, yaitu disebut dengan imam ketika sholat. Nah, kalau kita mendahului imam, sudah jelas di dalam hadisnya, ketika kita mendahului imam, maka nanti di akhiratnya kepala kita akan berubah menjadi kepala keledai dan rupa kita seperti keledai, karena kita sudah berdosa dan mendahului imam kita. Padahal sedangkan ketika sudah ada imam, kita sebagai makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak mendahuluinya. Lalu kemudian yang ke-9 poinnya yaitu kaum muslim merasa berada dalam satu derajat karena berada dalam jamaah yang sama. Jadi ketika kita sholat, di situ sudah ada hadisnya, yaitu luruskanlah shaf kalian, janganlah berselisih dalam badan, maka nantinya hati-hati kalian akan berselisih. Hendaklah yang mendekatiku orang yang sudah balik dan berakal, kemudian yang semisal dan semisal itu lagi. Maksudnya adalah ketika kalian sholat, kalian itu sejajar, ya kan? Yang di depan itu hanya imam saja. Semua makmum itu sejajar, baik yang tua maupun yang muda, yang sehat maupun yang sakit dan lain sebagainya, itu semua sejajar, tidak dibeda-bedakan. Karena apa? Karena di mata Allah kaum muslimin semuanya adalah derajatnya sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi bukan berarti ketika orang tersebut adalah orang kaya berarti harus paling depan sholatnya, harus dengan orang kaya semua, lalu orang miskin sholatnya di belakang. Nah, itu tidak boleh seperti itu, karena di dalam umat Islam semua manusia derajatnya sama, baik si kaya maupun si miskin, si tua maupun si muda, semuanya sama, sehingga safnya harus diluruskan, tidak memandang kaya atau miskin, muda atau tua dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Lalu kemudian poin yang ke-10. Oh, nggak ada poin ke-10. Berarti sudah sampai 9 saja ya teman-teman poinnya. Itu berarti ada 9 poin mengenai hikmah daripada sholat berjamaah. Nah, silakan teman-teman pahami agar teman-teman tahu bahwa sholat berjamaah itu banyak sekali manfaatnya dan juga hikmah yang bisa kalian dapatkan, sehingga kalian akan merasa sayang sekali untuk melewatkan sholat berjamaah di masjid. Untuk teman-teman Ikhwan diharapkan untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Untuk perempuan silakan sholatnya di rumah. Jika bisa berjamaah, boleh ajak saudara perempuannya berjamaah di rumah, seperti itu. Nah, kemudian Ustazah Amel izin menyampaikan mengenai proyek pembelajarannya ya. Untuk proyek pembelajaran pekan ini, silakan teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga tuntas, kemudian ceritakan hikmah daripada sholat berjamaah tersebut di depan ayah atau bunda atau adik atau kakak dalam bentuk video dengan durasi maksimal 2 menit. Kemudian silakan boleh upload videonya di classroom kalian masing-masing. Nah, itu dia yang dapat Ustazah Amel sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak informasinya. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam mengerjakan proyeknya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustazah Amel tutup. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.